Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita melanjutkan terus studi kita kristalisasi untuk mencari tema-tema utama dalam satu kitab atau main point ya, poin-poin utama. Kita melihat dalam kitab Satu Raja-Raja ini cerita mengenai Ahab itu cukup memakan beberapa pasal ya. Raja Ahab yang istrinya itu Izebel, anak seorang raja Sidon itu, yang mana Izebel membujuk Ahab suaminya untuk menyembah berhala Baal ya, karena memang Izebel itu bangsa asing ya, yang menyembah berhala. Dan Izebel ini kita sudah pelajari seorang yang katakanlah memiliki jiwa yang besar ya, big soul atau strong will ya. Kekuatan yang besar untuk mengabdi kepada Baal ini. Dia nggak takut apapun juga, bahkan ketika Nabi Elia membunuh 400-an itu Nabi Baal, ya, Izebel malah balik mengancam Elia sehingga Elia takut, ya. Kita sudah pelajari itu. Jadi Izebel ini seorang yang sangat berkomitmen ya terhadap ibadahnya kepada Baal itu. Dan Izebel di sini membujuk ya, mari kita lihat dulu Satu Raja-Raja 21 ayat 25. Ini kasus di mana kebun anggur Nabot ya. Jadi Izebel ini itu Ahab ingin kebun anggur Nabot ya. Nabot menolak, tapi Izebel punya cara. Dia bilang, engkau kan raja. Dia menulis surat Izebel ini atas nama Ahab, merampas otoritas suaminya itu, dan kemudian dia bikin rencananya. Berhasil ya, Nabot mati. Kemudian di sini dikatakan di ayat 25, sesungguhnya tidak pernah ada orang seperti Ahab yang memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Karena ini perbuatan jahat Ahab ini ada ininya, penyebabnya ini. Yang utama ya, karena ia telah dibujuk oleh Izebel istrinya. Dibujuk ini istilah Ibrani di sini sud ya, kata kerja. Itu artinya entice atau move, menggerakkan, stirap, diberi semangat atau stimulate. Jadi si Izebel itu menggerakkan Ahab, membujuk dia, ya, memberi semangat kepadanya, ya, menstimulasi lah supaya Ahab melakukan sesuatu yang arahnya tentu penyembahan berhala Baal. Karena Ahab ini seorang pemimpin, jadi dosanya itu bukan hanya dia, tapi dia menyebabkan umat Israel berbuat dosa juga. Nah, ini dosa yang begini dalam kitab Raja-Raja setidaknya ada 3 raja. Ya, mari kita melihat dulu ya, masing-masing ini 3 raja ini yang melakukan dosa dan menyebabkan umat Tuhan berbuat dosa juga. Yang pertama Jerobeam, kita tahu itu setelah Salomo mati, Rehabeam menjadi raja, tapi Jerobeam memberontak. Dan memang dia diberikan 10 suku ya. Dan dia akhirnya karena dia takut kalau nanti suku itu datang ke Israel, ke Yerusalem, kembali kepada Rehabeam, maka dia membuat ibadah yang baru. Dia bikin anak lembu jantan emas ya, satu ditaruh di Betel, satu ditaruh di Dan. Dia membuat suatu ibadah yang baru dengan perayaan yang hari raya yang baru, menghabiskan imam-imam yang bukan orang Lewi, pokoknya yang baru lah. Dan dosa Jerobeam ini Alkitab selalu mengatakan yang menyebabkan umat Tuhan berdosa juga. Jerobeam akhirnya mati, dia disiplinnya ini ya dibunuh oleh Baesa, ada seorang raja. Ini Satu Raja-Raja 15 ayat 29, coba dulu saya baca. Ini supaya kita tahu bahwa ada sejenis dosa yang menyebabkan umat Israel berdosa juga. Ya, ada banyak kan orang dosa nggak menyebabkan umat Tuhan berdosa. Ya, dia misalnya dosa, dia mencuri, entah apa berzina atau apa, semuanya dia bikin hal-hal yang
yang tidak mempengaruhi umat Tuhan, ya dia sendiri yang nanggung dosanya. Nah, ini enggak, ini ada dosa yang selalu diulang-ulang nih. Awalnya Jerobeam ini. Mari kita lihat Jerobeam disiplinnya apa. Dia dibunuh oleh Baesa setelah Raja 15 ayat 29 seluruh keluarganya. Ya. 1 Raja-Raja 15 ya. Ayat 29. Di sini dibilang begini ya. Segera sesudah ia menjadi raja, nih Baesa nih sininya. Ia membunuh seluruh keluarga Jerobeam. Tidak ada yang bernafas yang ditinggalkannya hidup daripada Jerobeam, sampai dipunahkannya semua sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan hambanya Ahia. Jadi ada disiplin tertentu bagi orang yang melakukan dosa yang menyebabkan umat Tuhan berbuat dosa. Disiplinnya mati semua keluarganya, keturunannya habis ya. Nah, kemudian habis Jerobeam ada lagi, ini ada 3 orang. Baesa sendiri ya. Baesa sendiri karena dia berbuat dosa juga mengikuti, dikatakan pasal 16 ini, engkau telah hidup seperti Jerobeam dan telah menyuruh umatku Israel berdosa. Nah, ini dosa yang nanti saya mau lihat dalam aplikasi dalam kekristenan ini satu jenis dosa yang menyebabkan umat Tuhan berbuat dosa juga ya. Itu kemudian Baesa dibunuh ya oleh seorang yang namanya di sini Zimri. Bukan Zimri. Ya, Zimri, 1 Raja-Raja 16 ayat 11 dikatakan di sini. Pada waktu ia menjadi raja, setelah Zimri jadi raja, dan ia membunuh seluruh keluarga Baesa. Tidak ada seorang laki-laki pun daripadanya yang ditinggalkannya hidup. Juga kaumnya, kaum Baesa itu, dan juga bahkan teman-temannya. Habis ya. Karena Baesa melakukan dosa yang menyebabkan umat Tuhan berbuat dosa juga. Kemudian Ahab ini juga begitu. Oleh bujukan Izabel istrinya, Ahab ini menyebabkan orang Israel menyembah Baal. Mari kita lihat dulu di sini Ahab. Dan matinya Ahab ini ada di 2 Raja-Raja ya, tapi kita coba baca dulu sebentar ya. 2 Raja-Raja pasal 9 ini. Disiplin untuk Ahab ini. Mati dia seluruh keluarganya aja. Ini coba kita baca dulu ya. 2 Raja-Raja 9 ayat 7 ya. Ini ada seorang yang Yehu ya, yang ditetapkan menjadi raja, dinubuatkan, dan dia akan membunuh seluruh keluarga Ahab ya. Jadi 2 Raja-Raja ya, 2 Raja-Raja 9 ayat 9, aku akan memperlakukan keluarga Ahab sama seperti keluarga Jerobeam bin Nebat dan sama seperti keluarga Baesa bin Ahia, karena dosanya sama, yaitu dia berdosa, menyembah berhala, dan menyebabkan umat Tuhan juga berdosa. Enggak semua raja Israel dikasih gelar berdosa dan menyebabkan umat Tuhan berdosa, enggak semua. Hanya 3 ini aja setianya ini yang tercatat di sini. Ya. Kemudian Yehu membunuh semuanya ya. Perhatikan dulu yang dibunuh Yehu ini cucunya Nimsi ya. 2 Raja-Raja ayat 9, perhatikan ya. Ayat 9, ini sini dia. Ayat 7 dari pasal yang 10 ini. Setelah itu, tatkala surat sampai kepada mereka mengambil anak-anak raja, maksudnya anak-anak Ahab itu semua yang ada 70 itu. Jadi Ahab punya anak Nadab dulu, baru dia yang 70 itu. Menyembelih ke 70 orang itu, menaruh kepala orang itu ke keranjang. Ya. Dibunuh seluruh anak Ahab itu, keturunan Ahab. Ya. Bukan itu aja. Bahkan dikatakan ayat 17, setelah ia sampai di Samaria, maka ia membunuh semua orang yang masih tinggal dari keluarga Ahab yang di Samaria. Dibunuh juga ya. Ia memunahkan semuanya. Nah, ini ngeri nih. Ini yang akan kita renungkan. Disiplin bagi ketiga, karena ini semua kan umat Tuhan. Ya, dia pun dia jahat, ya raja-raja Israel kan umat Tuhan, umat pilihan Tuhan yang 10 suku itu. Ya tetap ya sejahat-jahatnya apa ya tetaplah umat Tuhan. Jadi kita nggak bilang hukuman mati gitu ya.
seolah-olah di luar umat Tuhan. Nah, ini kita bicara di dalam umat Tuhan dan disiplin yang Tuhan berikan kepada seseorang yang berbuat dosa dan menyebabkan umat Tuhan berbuat dosa lagi. Nggak mungkin ini orang luar, karena orang luar nggak bisa bikin dosa yang satu ini. Ya. Jadi mari kita melihat dulu sebentar kematiannya si Ahab ini, ya, ada di 1 Raja-Raja 22 ya. Kita lihat dulu kematiannya ini. Nah, supaya kita sedikit tahu kira-kira dari sini ketahuan juga dosa Ahab ini ya. 1 Raja-Raja 22 ya. Ini waktu itu perang di Ramot Gilead ya, si Ahab ini. Karena Ahab ini besanan dengan Yosafat Raja Israel yang baik itu ya, besanan dia. Ya, sehingga datanglah si Yosafat ke Samaria. Di situ ketemu besannya Ahab ini ya. Udah gitu, yang menarik Ahab bilang, mau nggak kamu kita melawan Ramot Gilead? Ramot Gilead itu daerah suku yang seberang Sungai Yordan ya, bukan di daerah Israel tanah perjanjian, tapi ada satu daerah yang diberikan oleh Musa kepada suku itu Ruben, Gad, dan setengah Manasye. Jadi di suku Gad ini ada namanya Ramot Gilead. Itu yang mau direbut oleh Ahab ya. Karena kata Ahab, ini punya kita ini. Kita diam aja, tentara Aram itu yang lawannya. Setelah itu berjalanlah mereka panggil nabi dulu, kata Yosafat, ada nggak nabi-nabi di sini? Ya. Kata Yosafat itu kan orang baik, raja yang baik tuh, pasal 22 ayat 5 dibilang gini. Tetapi Yosafat berkata kepada Raja Israel, kepada Ahab, baiklah, tanyakan dahulu firman Tuhan. Nah, kemudian ayat 6, lalu Raja Israel mengumpulkan para nabi kira-kira 400 orang banyaknya. Nah, ini nabi-nabi yang dikumpulkan oleh Raja Ahab ini adalah nabi-nabi yang nggak beres ini, yang penyembahan berhala juga arahnya. Menyebabkan pendeknya ini nabi-nabi yang 400 ini yang makan dari meja Jebel gitu loh ya. Makanya nubuat mereka salah. Mereka bilang majulah ya, Tuhan berikan itu ya. Ada seorang pemimpin dari yang 400 orang ini namanya Zedekia bin Kena anak. Dia bikin tanduk besi berkata, beginilah firman Tuhan, kata, dengan ini engkau akan menanduk Aram sampai engkau menghabiskan mereka. Semua nabi juga bernubuat begitu. 400 orang. Tapi Yosafat nggak percaya juga. Masih ada nggak nabi Yahweh yang lain? Masa ini cuma ini aja? Nah, baru si Ahab bilang, ada satu namanya Mika bin Yimla. Nah, ini namanya. Tapi Ahab bilang, aku nggak suka sama dia nggak pernah menubuatkan yang baik tentang aku. Ya, kalau menurut cerita Josephus itu, Nabi Mika bin Yimla ini itu yang disebut Nabi yang dia bilang pukul aku. Ya, dia berluka, dia datang ke Raja Ahab karena Ahab melepaskan waktu itu Ben Hadad ya, Raja Aram. Kemungkinan itu dia nama itu si Mika itu ya. Nah, kemudian Mika ini bernubuatnya begini. Di dalam dewan Tuhan ya, kalau seorang nabi itu tahu ya apa yang terjadi di dalam dewan musyawarah Tuhan lah, kira-kira begitu. Di situ ada yang bertanya, siapa yang akan membujuk Ahab untuk maju berperang supaya ia tewas di Ramot Gilead? Akhirnya ada beberapa roh itu. Yang satu bilang, saya akan menjadi roh dusta, masuk ke dalam nabi-nabinya dan menubuatkan dia ya. Tuhan bilang, pergilah, kau berhasil. Jadi si Mika bilang, karena itu, perhatian ayat 23 ini. Karena itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut semua nabimu ini. Sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu. Nah, si Zedekia ini marah, dia langsung tempeleng gitu si Mika itu. Dia bilang, mana boleh roh Tuhan pindah daripadaku untuk berbicara kepadamu. Ya. Jadi saya bayangkan ini mirip dengan Elia waktu melawan 400-an Nabi Baal itu. Kalau ini Mika bernubuat, dia melawan 400-an juga. Nabi-nabi si Jebel ini, nabi-nabi palsu lah, bilang begitulah. Ya. Nah, apa yang mau saya sampaikan di sini, bahwa ini kita coba aplikasikanlah dulu ya. Ya, kasus yang pertama kita lihat bagaimana Ahab dibujuk oleh Jebel. Itu kasus pertama ya, nanti kita akan aplikasikan ke dalam dunia kekristenan. Kasus yang kedua, bahwa
nabi palsu itu memang biasanya lebih banyak, bahkan mayoritas sekali lah. Karena ini nabi kan mengajar, ini yang mau saya sembungan. Nanti Ijabel itu disebut nabi ya di kitab Wahyu. Ini saya bicara di sini. Jadi ada 400 nabi palsu bicara. Umat Tuhan juga ini. Jangan saya pikir ini orang-orang di luar umat Tuhan, enggak. Kita sedang bicara umat Tuhan. Ada 400 nabi palsu karena roh dusta masuk ke dalamnya. Cuman satu si Mika yang benar ngomongnya. Siap marah, masukkan katanya Mika dalam penjara. Ya sampai aku pulang dengan selamat dari Ramot Gilead katanya. Terus Mika bilang, ya kalau engkau pulang bisa selamat berarti aku bukan nabi Tuhan, nggak disuruh Tuhan. Akhirnya benarlah si Ahab mati. Ya. Nah, saya mau coba aplikasikan dulu lah dan bilang kekristenan. Sebelum kita aplikasikan yang satu itu tadi, yang soal dosa yang menyebabkan umat Tuhan berdosa. Ini dulu lah. Ya. Karena begini, yang menyebabkan umat Tuhan berdosa itu adalah tipenya para pemimpin, pengajar lah katakan. Karena Nabiah, Ijabel itu disebut Nabiah, dia dikatakan di kitab Wahyu mengajar dan menyesatkan umatku. Nah, jadi saya mau bicara ini khusus ini para pengajar, para pengkhotbah dalam dunia kekristenan ini. Ya. Para pengajar, para pengkhotbah, para pemimpin ini yang mempunyai potensi berbuat dosa dan menyebabkan umat Tuhan juga berdosa. Makanya Paulus bilang sama Timotius nasihatnya, awasi dirimu sendiri dan awasi ajaranmu supaya engkau jadi selamat dan juga orang yang mendengar engkau itu selamat juga. Karena engkau punya potensi Timotius, selalu Paulus bilangnya, untuk berbuat dosa seperti Yerobeam itulah, seperti Yerobeam, Baesa atau Ahab. Ya. Atau Jebel lah. Nah, mari kita lihat dulu nabi palsu. Banyak sekali. Dalam setiap zaman biasanya nabi palsu itu bukan hanya mayoritas. Banyak sekali. Kadang-kadang 1 lawan 400. Sedikit ya nabi-nabi yang ini ya. Yeremia, di zaman Yeremia juga banyak itu nabi-nabi palsu ya. Yang kalau kita bilang hanya dikasih sedikit roti aja udah ngomongnya lain. Nabi palsu ini ya. Nah, saya mau cerita dulu dalam dunia sekuler lah. Ya, ini ada seorang namanya Kopernikus. Karena begini, banyak orang Kristen menganggap kalau mayoritas yang ngomong itu benar. Kalau semua nabi-nabi, para pengajar itu semua ngomongnya begini. Nanti kalau ada orang yang ngomong yang lain dari itu, nanti dianggap ini langsung salah. Ini saya mengatakan ini supaya umat Tuhan jangan mudah tertipu oleh suara mayoritas nabi-nabi, para pengajar ini dalam kekristenan ini. Ya. Supaya ya tentu kalau umat pilihan Tuhan punya pengurapan dalam batin yang dia bisa tahu. Tapi ini saya ngomong dulu. Ada seorang ini namanya Kopernikus ya, tahun 1473 dengan 1543. Ini seorang ilmuwan, dia yang dipandang sebagai bapak daripada astronomi modern. Di zamannya udah 1400 tahun. Ini ada seorang yang namanya di sini Ptolemy ya, dari Alexandria, dia mengatakan bahwa alam semesta itu pusatnya bumi. Jadi seluruh benda-benda alam semesta ini berputar mengelilingi bumi. Bumilah pusat alam semesta. Itu kata Ptolemy yang dari Alexandria yang sudah 1400 tahun diterima baik oleh ilmuwan maupun oleh gereja. Karena pada waktu itu gereja ini Katolik ya. Dia menganggap ya teologi itu ibu dari segala ilmu. Nanti yang lainnya kedokteran, astronomi atau yang sains atau yang lain-lain itu ininya. Jadi kalau gereja udah bilang bumi pusat, itu jangan ada sampai ada orang lagi. Karena mereka biasa di zaman itu yang sesuatu dibakar. Mati itu. Ya mati Luther aja hampir dibakar itu. Ya. Untung ada seorang raja yang menyelamatkan dia. Jadi kalau dianggap ngomong lain dengan yang mayoritas dari yang sudah ditetapkan, aja dianggap sesat. Padahal di Alkitab ini justru seringkali ya suara-suara yang benar itu dari 1 atau 2 orang ngomong. Ya kayak Martin Luther aja dulu lah. Itu semua gereja di zaman itu Katolik itu bicara. Ada beberapa hal ya. Ini kalau Luther beda.
Jadi ini juga begitu Kopernikus. Dia ini sebenarnya dia juga katanya staf anggota gereja katedral di Italia. Ya, dia sebenarnya bukan orang Italia, dia pindah ke situ. Dia nggak mau ngomong. Jadi dia nulislah pandangannya tentang alam semesta ini. Yang dia bilang, Kopernikus bilang, matahari yang menjadi pusat alam semesta, semuanya muter ke situ. Kalau dia ngomong saat itu, dia akan jadi keributan, bahkan bisa jadi dia dibakar. Ya, berbuat salah. Orang Katolik kan ya begitu dulu zamannya itu. Jangan pula nanti sekarang tersinggung ya. Ya begitu. Itu penerjemah apa John Wycliffe apa ya? Penerjemah kitab. Wah, dibakar. Ya. Kalau nggak salah saya John Wycliffe ya. Jadi ini ditulislah sama si Kopernikus. Tulis tangan, nggak diterbitkan sampai dia mati. Ya. Tapi karena ada yang tercita mengatakan ini tulisan tangannya ini diambil oleh Galileo Galilei, ini ilmuwan juga dengan Kepler. Astronomi juga, ilmunya itu situ juga. Dia pelajari itu ya si tulisannya si Kopernikus ini yang berdasarkan matematik dan logika. Oh benar, ternyata bukan bumi yang menjadi pusat alam semesta, tapi matahari katanya. Sampai sekarang orang tahu semua bahwa yang benar Kopernikus. Bahwa memang matahari menjadi pusat alam semesta. Ya. Tapi di zaman itu udah 1400 tahun. Semua ilmuwan maupun gereja mengatakan bahwa bumi lah pusat alam semesta. Ya. Cuman Kopernikus satu orang. Itu pun dia nggak berani ngomong karena udahlah nanti daripada entar bikin ribut atau jangan gue dibakar. Akhirnya dia bikin tulis tangan aja, tapi diambil oleh ilmuwan lain. Oleh Galileo Galilei dengan Kepler, Johannes Kepler. Benar sampai sekarang. Baru tahu bahwa bukan bumi yang pusat alam semesta, tapi matahari. Saya mau jelaskan begini, banyak contoh-contoh lain. Untuk meyakinkan saudara umat Tuhan nih, khususnya umat pilihan Tuhan. Kalau orang banyak berbicara, belum tentu benar. Biarpun mayoritas seluruh dunia kekristenan bicara tentang sesuatu, itu belum tentu benar. Kalau mayoritas justru yang sedikit ini 1-2 orang barangkali, itu yang betul. Itulah kenyataannya. Mayoritas itu bilang Yesus itu salibkan dia karena dibujuk oleh orang Farisi Taurat. Salibkan dia. Saya yakin ada suara yang minoritas sedikit mengatakan jangan. Tapi ditelan oleh suara mayoritas. Ini saya mau kasih tahu. Ya, selalu nabi palsu dalam tiap zaman lebih banyak mayoritas itu daripada nabi-nabi yang sebenarnya. Nah, mari kita masuk dalam apalah kesimpulan lah, mendekati lah ya, kesimpulan aplikasi lah. Begini Bapak Saudara, ada satu jenis dosa yang sangat fatal, disiplinnya tuh ngeri. Ya. Dalam konteks perjanjian lama disiplinnya mati semua, bukan cuma dia, tapi seluruh keluarganya, keturunan itu tewas semua. Ngeri ya disiplinnya. Dan dosa ini hanya bisa dilakukan oleh para pemimpin. Ya pengajarlah dia, ya nabilah dia, karunia-karunia kerasulan yang mengajar juga, barangkali penginjil atau apalah. Yang empat karunia Efesus 4 itu. Rasul, nabi, pengajar. Inilah yang punya potensi berbuat dosa yang mirip dengan konteks perjanjian lama itu, Yerobeam, Baesa, dan Ahab. Dan secara khusus saya mau bicara dulu, ini ada seorang istri nih, ini yang namanya Izebel. Ini yang menyebabkan si Ahab itu kena dosa itu. Izebel ini seorang yang apa? Saya sudah bilang ya. Lalu saya bicara dulu sedikit ya, sebelum nanti kita ambil ke dalamnya lagi. Ini perempuan, Izebel ini sebenarnya bukan orang jahat. Dalam pengertian, dia seorang yang pengabdi kepada Baal. Itulah yang dia kenalnya ilah itu. Dan dia juga nolong kok suaminya. Waktu suaminya kau ingin apa? Ingin kebenangan Nabot. Tenang aja, saya keberikan. Jadi bukannya. Tapi inilah dosanya si Jabal ini, dia seperti pada umumnya. Coba lihat jelas. Disiplin Tuhan, hajaran atau hukuman Tuhan lah kepada perempuan yang akibat Hawa ini ya. Itu ada apa? Ya, sulit melahirkan.
Tapi ini ada nih kalimat yang sering kali disalah mengerti ya. Coba dulu saya lihat. Dipikir ini apa ini? Karena coba perhatikan dulu. Kejadian 3, kita minta bantuan dulu sedikit. Ayat 16. Ya, disiplin Tuhan kepada Hawa, pada perempuan bahkan ya. Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan sakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau, perhatikan ini. Engkau akan birahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Seolah-olah istilah birahi ini kayak hawa nafsu seks begitu ya. Perempuan itu akan hawa nafsu sama laki-laki, sementara laki-laki berkuasa atas. Ini salah terjemahan ini. Istilah Ibrani teshukah itu bukan birahi dalam arti hawa nafsu seks. Teshukah itu artinya Greek desire, keinginan yang kuat. Ada setiap perempuan punya keinginan yang kuat. Ada beda-beda ya, ada beberapa yang kuat, perempuan nggak terlalu kuat. Tapi dia ada satu keinginan yang kuat, yaitu kalimat selanjutnya bacanya, makanya lihat konteks. Keinginan apa sih? Ini dikatakan di sini suamimu akan berkuasa atasmu. Artinya berkuasa itu istilah Ibrani-nya mashal itu artinya memerintah, have dominion atau reign, mengatur. Jadi ada keinginan dari perempuan, dari istri yang selalu ingin menaklukkan suaminya. Agar dialah yang mengatur, dialah yang memerintah, dia yang have dominion itu. Dia itu nggak semua istri sama keinginannya. Tapi kalau kita yang udah menikah ya, kita akan tahu ya. Udah terlalu banyak ini suami dikalahkan oleh istrinya. Ya, istrinya sangat dominan, dia yang ngatur ya. Makanya ada orang bilang ini Jebel. Makanya perintah suami dengan istri cuma satu lah sebenarnya. Hai istri, tunduk pada suamimu. Sementara karena kenapa dibilang begitu? Karena rata-rata umumnya, karena ini disiplin Tuhan nih, setiap istri itu punya kecenderungan untuk dominan, mengatur suaminya, membujuk suaminya kayak Jebel gitu. Ada kecenderungan itu. Makanya perintahnya begitu. Sama seperti laki-laki. Laki-laki diperintah, hai suami, kasihlah istrimu. Kenapa? Karena setiap laki-laki, setiap suami punya kecenderungan mengasihi perempuan yang bukan istrinya. Maka itu dikasih perintah itu. Nah, di sini ini sebenarnya bicara leadership. Ahab ini dia pemimpin kan, tapi dia kena bujukan itu istrinya. Nah, jadi dalam doktrin Kristen juga ini sekarang ini kan, ya saya nggak bilang mengapa ada juga perintah-perintah. Aku nggak mengizinkan perempuan mengajar kata Paulus ya, tapi jangan langsung diambil keputusan perempuan nggak boleh khotbah, bukan begitu dulu ya. Tapi adalah nasihat-nasihat untuk istri, berdiam dirilah ya. Dukung aja suamimu, kepemimpinan suamimu. Itulah pelayanan Elia. Pelayanan Elia itu mendukung kepemimpinan bapak agar bapak itu menjadi pemimpin, menjadi imam, raja dan nabi di keluarganya, khususnya bisa ngatur anak-anaknya, memulihkan hati bapak kepada anak dan anak kepada bapak. Sementara istri menjadi penolong. Memang dia didesain untuk menjadi penolong, bukan dianya yang mengatur nanti. Jadi ini dosa. Sampai ada sinetron suami-suami takut istri, karena ternyata banyak sekali suami itu ditaklukkan oleh istrinya. Masalahnya karena suaminya pemimpin, nah dia akan berbuat dosa dan menyebabkan umat Tuhan berdosa juga. Para pengajar ya, para nabi, rasul atau gembala penginjil, itu ada potensi kalau istrinya berdominan, udah bahaya itu. Kepemimpinannya jadi bisa dia bikin dosa. Dan ini sekali lagi ya, jangan nanti negatif sekali sama istri itu. Enggak juga ya. Karena istri kita lah yang paling kenal kita kan. Ya. Ya, tapi hati-hati dalam mendengarkan istri. Karena kesalahan Adam tuh dia, karena engkau mendengarkan istri Hawa dengan istrimu, sama seperti Abraham. Ada usul dari Sarah. Tuhan enggak ngasih anak. Udah hampir aja hambaku. Abraham dikatakan di Kejadian pasal 16 kalau enggak salah. Mendengarkan Sarah. Dan pasal 17-nya El Shaddai menegur Abraham. Jadi simpulannya bagaimana?
Hati-hatilah ya dengan dosa yang menyebabkan umat Tuhan berdosa juga. Ini khusus bagi para pengajar, pemimpin, nabi, ya. Itu satu. Hati-hati itu. Awasi ajaranmu, awasi dirimu. Tapi menurut saya ajaran seseorang itu ditentukan dirinya ini siapa ini. Kalau ini pengajar udah cinta uang, cinta jabatan, udah ngomongnya ngawur, udah pastilah. Mau sekolah teologinya di mana kayak nggak peduli tuh. Pastilah dia ngajar yang nggak benar-benar, yang menyebabkan umat Tuhan menyembah berhala. Apa berhala dalam dunia kekristenan? Kemuliaan manusiawi, kemuliaan lahiriah. Bukan Christ in you, the hope of glory. Bukan kemuliaan batinnya. Dia udah bilang itu berkali-kali. Judas itu. Nabi palsu, guru palsu itu selalu menyimpangkan umat Tuhan dari fokus kepada kemuliaan Kristus dalam batin menjadi kemuliaan yang lahiriah. Fokus kepada gedung, fokus kepada para pemimpin manusiawi, fokus kepada ritual, fokus. Ada yang mengajarin uang aja mulu, perpuluhan lah, buah sulung lah, janji iman lah, macam-macam. Ini pengajar palsu ini, dalam kekristenan itu mayoritas. Jangan kaget. Jangan kaget, saudara. Tapi itu dosa Izebel, itu dosa Jerobeam, dosa Baesa, dan dosa Ahab yang menyebabkan disiplinnya keras itu nanti. Makanya ada surat Yakobus bilang, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab sebagai pengajar kau akan dihakimi ukuran yang lebih berat. Karena kau ngomong bisa menyebabkan dosa itu. Kita bisa berpotensi, para pengajar, para pemimpin, para nabi ini semua punya potensi melakukan dosa, jadi dosa Jerobeam, atau kita menjadi seperti Efesus 4. Hanya memperlengkapi umat Tuhan, tidak menyesatkan mereka, tidak narik uang mereka, tidak menyimpangkan mereka dari perkara-perkara batinnya menjadi perkara-perkara lahiriah. Karena Yesus juga nggak suka orang datang sama dia gara-gara roti. Itu jelas kan, Yesus begitu dia dicari orang, cari orang banyak. Kamu cari aku karena roti, karena kamu makan kenyang. Akulah roti hidup. Kau harus melihat aku sebagai sesuatu yang bersifat spiritual, batinnya. Oke lah, simpulannya nih. Ini sudah simpulannya. Ya hati-hatilah ya. Jangan melakukan dosa Jerobeam, Baesa atau Ahab. Haleluya. Amin.